deng deng gitu kan. Terus aku nengok lagi nggak ada apa-apa sampai akhirnya ketiga kali pas aku nengok, oh shit, dia ngeliatin kayak setengah jam ada kali ya. Dia kan tangannya kan begini nih, dia ngeliatin kaki aku kan dipakein selimut gitu kan. Lagi beresin sibuk-sibuk gitu bisa kayak gitu, kayak handle-nya dimainin gitu kan. Terus pas aku buka nggak ada dong, nggak ada orangnya. Di situ aku kayak oh my god, takut banget gitu. Terus hello guys, welcome back to my YouTube channel yang terempong pong. Di video kali ini aku mau ceritain pengalaman horor aku guys. Penasaran gak sih sama pengalaman horor aku? Kan aku kan tinggalnya kan di sini banyak rumah kosong ya gitu. Terus banyak yang suka nanya, lu di situ horor nggak sih, digangguin nggak sih di komplek rumah lu gitu ya. Jadi awal mulanya aku ceritain dulu ya. My mom itu tuh kurang lebih tuh dia bisa ngeliat, terus bisa ngerasain juga ada di mana gitu ya. Sedikit kurangnya dia kayak indigo kali ya, apa sixth sense ya, indigo kali ya, bisa ngeliat gitu. Nah aku yang sebagai anaknya sama cici aku juga bisa ngerasain dikit, sampai akhirnya ngefeknya ke udah gede aku juga bisa ngerasain sedikit. Pengalaman pertama aku tuh awal mulanya tuh dari rumah aku yang lama. Itu tuh emang rumah aku tuh udah lama banget, terus emang suasananya gelap kan. Aku sendiri pribadi juga suka takut sih kalau sendiri, apalagi mati lampu gitu ya. Kalau lampu udah gelap-gelap gitu aku tuh suka kayak creepy gitu kan. Terus waktu aku kecil tuh mama papa aku kan memang sibuk kerja, pulangnya malam kan, jadi aku jarang ketemu sama mereka. Terus udah gitu cici-cici aku sama koko aku juga sekolah. Aku sama mereka soalnya kan umurnya bedanya kan lumayan jauh, jadi mereka sekolahnya juga di luar negeri waktu itu. Udah ada yang kuliah juga kan. Terus udah gitu pas aku lagi dijagain sama mbak aku, kan aku tuh suka nonton. Nah lagi zamannya tuh film Susana loh guys, yang si Nyi Blorong itu tuh. Itu kan aku lagi nonton itu tuh. Aku masih kayak inget tuh dia lagi ada di dalam goa bebatuan yang ada ular-ularnya deh kalau nggak salah itu. Manusia maunya berharta, kaya raya, tapi malas. Nah kamar belakang mbak aku tuh tangganya kan bukan suka sih, kamar belakang mbak aku itu tangganya kan terbuat dari besi ya. Jadi kalau misalnya orang napak kakinya jalan gitu kan pasti bunyi besinya kayak deng 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 gitu kan. Nah udah gitu pas aku lagi nonton asik-asik sama si mbak aku, aku denger ada bunyi deng 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 gitu kan. Aku kayak biasa aja gitu. Aku sempet nengok sih ke belakang, oh nggak ada apa-apa. Terus aku nanya, mbak itu bunyi apaan sih? Oh itu kayaknya cuma bunyi kucing aja dedek gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Terus bunyi lagi deng deng gitu kan. Terus aku nengok lagi nggak ada apa-apa sampai akhirnya ketiga kali pas aku nengok, oh shit, ini merinding banget sih sumpah sih. Ada yang lagi ikutan aku nonton di belakang. Nah itu tuh wujudnya pocica gitu, tinggi, masih kayak diikat gitu, terus mukanya hitam kayak hancur gitu. Nah itu aku udah kayak gila, itu takut banget sih, itu beneran serem banget. Nah itu seremnya sampai sekarang kalau aku ceritain sampai aku bener-bener nggak bisa ngelupain kejadian itu sih guys. Terus udah gitu mbak aku tuh kayak yang baca surat, aku nggak tahu ya di muslim tuh ayat-ayat kursi atau apa gitu, pokoknya doanya mereka lah ya gitu yang aku nggak ngerti. Nah abis si mbaknya baca itu nggak lama dia gendong aku bawa ke kamar terus tidur. Terus aku di situ yang kayak nggak bisa tidur kan, aku merem tapi aku nggak bisa tidur, nggak bisa ngelupain mukanya si pocica itu guys gitu kan. Oke. Terus udah sampai di situ. Itu kan kayak aku masih umur kurang lebih tuh kayak 7 tahunan gitu kan. Nah kan si mbak aku mulai mbak aku kan suka kayak sibuk sendiri pastilah ya, kegiatan rumah tangga gitu. Apalagi aku cuma berdua di rumah dan aku kan waktu itu masih kecil dan dia nggak bisa nemenin aku setiap saat.
Terus udah gitu pernah sekali aku lagi main sendiri gitu asik-asik. Nah itu kan aku lagi mau turun tangga tuh, mau main di bawah. Nah tiba-tiba tuh di belakang aku tuh kayak ada yang ngedorong gitu loh. Nah itu aku shock banget, aku jatuh. Nah di situ pas aku ngeliat ke belakang tuh nggak ada apa-apa. Nah itu kan pengalaman aku yang kedua ya, yang aku inget kan. Pengalaman aku yang ketiga, waktu kecil kalau misalnya aku lagi weekend gitu kan aku suka dibawa mama aku kan pergi-pergi gitu kan. Nah FYI aku rempong tuh dari kecil. Aku kalau pergi tuh, you can ask my brother or my sister or my mom juga. Itu tuh kalau aku pergi tuh pasti aku bawaannya banyak, semua aku bawain termasuk koper-koper gitu dibawain, sampai mereka kayak ini cuma mau makan malam ngapain bawa kayak ginian. Mereka kayak bete sendiri kan, udah deh lu mendingan di rumah aja nggak usah ikut gitu kan. Nah jadi waktu itu aku mau diajakin pergi tapi boneka-boneka aku tuh aku bawa. Nah dulu itu tuh aku koleksinya tuh boneka botak guys, yang kayak bayi-bayian gitu. Nah salah satunya itu ada boneka kesayangan aku dari kecil sampai akhirnya aku kan ini kan kayak tangga gitu, di bawah tangga kan tempat rak sepatu gitu kan, di bawah rak sepatunya itu di samping rak sepatu kan ada meja kan. Nah aku taruh boneka aku di situ. Pas aku lagi pakai sepatu, nggak lama aku lihat lagi bonekanya udah pindah ke rak sepatu aku. Dari situ aku nggak pernah mau mainan sama boneka botak lagi karena aku takut. Nah itu cerita aku di rumah lama kan. Oke. Seiring waktu berjalan, aku dipindahin guys sekolah sama mamaku. Mamaku kan kayak aku tadi bilang dia terlalu sibuk gitu. Terus akhirnya aku sekolah di Pekanbaru, di tempat tante aku tinggal. Nah waktu itu aku tidur juga kamarnya sebelahan sama kamarnya tante aku kan. Nah kamarnya tante aku kan ada connecting roomnya gitu, jadi kalau misalnya aku ada apa-apa aku bisa manggil dia ke kamar dia gitu kan, karena kan nembus. Nah pas aku lagi tidur kan aku kan suka kalau malam kan mendusin gitu ya. FYI kalau nggak tahu mendusin apa, kayak buang air kecil di tengah malam, itu namanya mendusin. Nah itu kan aku kan pasti kalau mau bangun malam-malam pasti kan buka mata kan pelan-pelan dong, nggak mungkin kita buka mata langsung kayak gini, kayak tegang gitu kan ya. Jadi buka mata pelan-pelan, pas aku lihat di samping kiri aku itu tuh ada yang berdiri, pocica lagi, masih diikat kain apa sih, kayak pengikatnya masih di itu. Tapi bedanya sama yang pertama, pengalaman aku yang pertama, pocica yang ini tuh putih mukanya, terus di sininya tuh kayak hitam. Jadi aku waktu itu tuh pas aku bangun itu sebenarnya aku mau ngeberaniin diri, jangan-jangan ini tuh mbak aku, tapi nggak mungkin mbak aku tengah malam ngeliatin aku kayak gitu kan, aneh banget kan, creepy kan. Dia ngeliatin kayak setengah jam ada kali ya, dia kan tangannya kan begini nih, dia ngeliatin kaki aku kan dipakein selimut gitu kan. Nah dia nggak ngeliat apa-apa lagi gitu kan, nggak lihat kanan kiri atau apa, dia nggak tahu kalau aku tuh udah bangun sebenarnya. Terus udah gitu udah dia ngeliatin aku gitu, aku ngeliat sih memang, oh ya dia maksudnya dia masih diikat. Terus udah gitu badan dia juga nggak tinggi kayak pengalaman aku yang pertama, yang gini tuh cenderung pendek dan agak gendut gitu pocicanya gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku sambil nahan pipis aku, pipis ya itu kasar nggak sih ngomongnya, ya nahan pipis aku. Akhirnya aku coba tidur lagi, tapi di dalam hati tuh aku kayak baca kayak ajaran doanya aku gitu, kayak Bapa kami di sampai akhirnya aku ketiduran kan. Terus akhirnya aku bangun lagi pelan-pelan karena aku pasti kan masih inget dong, ini kayaknya masih ada nih. Terus aku bangun lagi pelan-pelan, buka mata pelan-pelan, dan masih ada. Sampai kayak 3 atau 5 kali aku melek lagi. Nah itu sampai udah nggak ada. Itu aku baca doa terus tuh. Nah udah gitu kan udah nggak ada. Aku tadinya awalnya udahlah nggak apa-apa deh, aku tahan aja sampai besok pagi. Cuman nggak bisa kan. Akhirnya aku bangunin tante aku buat nemenin aku ke kamar mandi. Nah habis nemenin aku ke kamar mandi, aku bilang,
ini dong temenin aku tidur gitu kan di situ, soalnya feeling aku nggak enak. Nah dari situ kenapa aku kalau tidur nggak pernah matiin lampu gara-gara itu. Itu kan aku kan tidur kan lampunya kan mati gitu loh. Udah itu kayak kejadiannya aku lupa deh umur berapa ya. Kayak umur 9, pokoknya aku masih kecil gitu kan. Terus nah waktu itu kan cici aku masih tinggal di situ kan. Nah, aku lagi berkunjung main ke situ, lagi kayak lagi beres-beresin barang gitu kan, karena aku kan mau pulang, aku lagi packing lagi buat aku pulang. Terus tiba-tiba kamarnya itu kayak ada yang handle-nya kayak dimainin gitu loh, kayak didik gitu kan. Terus udah gitu aku kaget dong, kenapa ini kok si Mbak lagi beresin sibuk-sibuk gitu bisa kayak gitu, kayak handle-nya dimainin gitu kan. Terus pas aku buka nggak ada dong, nggak ada orangnya. Di situ aku kayak oh my god, takut banget gitu. Terus wah itu putih-putih apaan lo Aku suka denger lah dari orang-orang yang kerja di tempat aku, kejadian apa yang udah terjadi di rumah aku. Cuman aku kali ini harus stop cerita konten ini dulu karena tim aku tuh udah pada ketakutan semua. Ini aku juga ngomongnya jadi belibet karena aku saking shocknya, dia sampai pucet, sampai tadi ada yang kayak lemes banget gitu kan ya. Jadi ya udah, see you in my next video guys. Bye. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian pengen aku cerita pengalaman mistis lagi, kalian komen aja di bawah, sama kalian boleh sih DM aku kayak pengalaman mistis apa yang kalian alami biar aku bacain gitu. Oke, bye. See you in my next video. Bye.